hak untuk melakukan mobilitas atau pergerakan ya di wilayah negaranya sendiri. Setiap manusia itu punya hak untuk mendapatkan perlindungan atau pelayanan kesehatan yang layak, mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan penghargaan yang layak sebagai anak, sebagai laki-laki, sebagai perempuan. Nah, kalau kita bicara diturunkan ke tingkat negara, yang sangat menarik adalah di negara kita masih ada Undang-Undang Dasar 45. Jelas saja dikatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Di sini ada persoalan gitu, saya melihatnya. Di Jakarta Timur ada seorang pedagang kaki lima, saya tuliskan di situ, kebetulan dari kampung saya sama. Itu terpaksa gantung diri. Dia biasa dagang kaki lima di Pasar Rebo, itu digusur gitu, mungkin waktu proyek pembuatan pasar itu kali Pak Brawir ini ya, pasar embrio yang di sebelah Cijantung itu. Dia pindah ke Glodok, di Glodok juga disikat, udah bingung dia, gantung diri. Kita berkali-kali misalnya mengatakan ini loh dampaknya kalau kebijakannya seperti ini ke DPRD, ke Balai Kota. Nggak bisa, harus bumi hangus gitu kan. Ada situasi, ada sebuah sistem yang melingkupi kehidupan kita di Jakarta. Kalau kita nggak hati-hati sebagai warga, itu akan membunuh diri kita. Kita hanya nunggu waktu, kapan kita jadi korban. Gitu. Ya? Atau kita hanya nunggu waktu, kapan kita jadi pelaku pembunuh. Saya melihat bahwa dalam kebijakan pemerintah daerah maupun pemerintah Kota Madia kadang-kadang bersifat ambivalen. Dalam artian begini, pemerintah itu seolah-olah tidak punya sikap yang tegas, tidak punya sikap yang jelas. Pada satu sisi, ketika masyarakat itu mulai berdatangan dan kemudian masyarakat itu hidup di kota Jakarta, tidak ada upaya apa-apa dari pemerintah. Bahkan dulu ada konsep tentang menghidupkan atau memanfaatkan lahan-lahan tidur. Tapi kalau kita lihat khususnya pada dekade akhir, banyak penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah DKI. Saya melihat di sini syarat dengan kepentingan pemilik modal. Ini indikasi semacam ini sangat nyata. Misalnya di kali banjir kanal barat di Teluk Gong, itu ketika dulunya masyarakat digusur, artinya lahan hijau yang ada di pinggir kali banjir kanal barat itu tidak boleh dimanfaatkan. Sekarang justru dimanfaatkan oleh pengembang, karena dia membuat apartemen yang kemudian untuk jalan akses ke apartemen itu dibuat jalan yang sangat mewah, sangat bagus, bahkan listriknya dibiayai oleh fasilitas umum. Tapi itu adalah pemanfaatannya jelas adalah kepentingan pemilik modal. Kadang-kadang kebijakan pemerintah mereka mempunyai suatu kepentingan seperti hak kepentingan pribadi lain, tidak ada kepentingan kebersamaan antara kita. Nah, akibatnya dampaknya kurang sosialisasi sampai ke jadi rakyat juga nggak tahu. Ada lagi adanya pengakuan Ya. Ibu ini merasa warga negara Indonesia gitu loh. Kalau memang nggak boleh di tanah apa namanya tuh
bagaimana kita punya rumah lagi, walaupun kita nyicil gitu ya. Ya kalau umpamanya dikasih percuma ya nggak mungkin lah, namanya dia juga boleh beli. Tapi cicilan itu yang sekemampuan warga yang kayak saya aja nih. Ya kita lah ada komunikasi nggak di antara pemerintah dengan rakyat itu, bagaimana caranya kita ada dialog, ngobrol yang baik. Kenapa dari dulu kalau memang tanah ini diakuin punya pemerintah, apa punya instansi apapun namanya, ya kan? Kenapa dari awal nggak ada larangan? Tadi kan lewat Kodim ya, perumahan Kodim. Nah belakang Kodim itu tanah ada langit tulisan Perumnas. Seluruh kelurahan Manggarai ini kan awal mulanya pada ngontrak. Cuman kan orang yang punya rumah di depan pada jual beli. Walaupun rumah dinasnya pun di lingkungan sini itu banyak dijual. Seandainya memang itu benar-benar program pemerintah, tetap kami dukung. Cuman kami tidak mau hanya dijadikan korban sebuah proyek. kalau digusur kan nggak main gerubuk aja kan, kami tuh di situ juga kan punya gubuk kan, boleh beli ya, dikasih tahu dulu gitu, musyawarah dulu gitu. Terus kan Yang diurus pertamanan aja, nggak ngurus masalah warganya. Bagaimana ini? Harapan saya sih ya itulah ada solusi yang baik. Terus yang pengangguran jangan lagi ada gusuran lah. Kalau digusur sih memang silahkan aja kalau memang nyempitin Jakarta. Tapi sebelum digusur itu harus ada musyawarah. Ya itu kepastian harus ada pertemuan dulu, Pak. Harus ada musyawarah dulu. Persetujuan kan semua juga menurut orang banyak kan, semua aja ngambil kan keputusan orang banyak, bukan ngambil keputusan yang sedikitnya, pasti yang banyaknya. Maunya saya itu sosialisasi di rumah, sepakat baru SP. Ya misalkan benar-benar mau digusur, ya dari awal lah, dari jauh-jauh hari. Tapi harus musyawarah, yang nggak dimusawarahin aja nggak ada hasilnya, ya gimana apalagi nggak musyawarah istilahnya. mayoritas adalah kalangan ini yang selalu menjadi korban. Nah, itulah harapan kami, sudah berulang kali kami telah mencoba berdialog dengan tolong ditanggapi keluhan-keluhan rakyat seperti kami ini, karena kami kan perwakilan dari seperti saya dari Cengkareng Timur, yang lain mungkin nasibnya sama korban gusuran juga. terima kasih. Ya sekali lagi saya atas nama aspirasi kami saja nanti akan menjadi aspirasi dari Bapak Ibu akan kita tuangkan dalam sebuah perjuangan yang baik nanti.